Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Tarakan dan juga terkait situasi Tarakan tempo dulu serta asal-muasal kenapa diberi nama Tarakan. Bagaimana sejarah kota Tarakan ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Kota Tarakan adalah satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Utara dan juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Namanya Tarakan. Ya, Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari kota Tarakan ini adalah Bais, yang terdiri dari bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Lantas, dari mana asal-usul nama Tarakan? Menurut cerita rakyat, nama kota Tarakan berasal dari bahasa Tidung yang terbentuk dari dua kata, yaitu tarak yang berarti bertemu dan ngakan yang berarti makan. Maka secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lainnya. Selain itu, Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap, dan Malinau. Berdasarkan arsip sejarah, pada 1896 datang sebuah perusahaan perminyakan Belanda, yaitu BPM, yang merupakan Batavus Petroleum Maatskappij, yang menemukan adanya sumber minyak di Pulau Tarakan. Banyak tenaga kerja didatangkan, terutama dari Pulau Jawa, seiring meningkatnya kegiatan pengeboran. Mengingat fungsi dan perkembangan wilayah Tarakan, kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1923, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang asisten residen di pulau ini yang membawahi 5 wilayah, yakni Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan, dan Berau. Namun, pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengubah status Kawedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 1963. Tarakan juga dikenal sebagai Pearl Harbornya Indonesia, yang menurut fakta sejarah Jepang mendaratkan pasukannya yang pertama di Pulau Tarakan ini dan untuk selanjutnya menguasai wilayah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada era Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang maupun sekutu silih berganti menguasai Pulau Tarakan dengan pertimbangan strategis sebagai sumber atau supplier bahan bakar untuk peperangan. Pada masa lampau, di Tarakan hidup Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan atau Kalkan atau Kalka, yaitu kerajaan yang memerintah suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Sebelumnya, terdapat 2 kerajaan di kawasan ini selain Kerajaan Tidung. Terdapat pula Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Dari silsilah yang ada, bahwa di pesisir timur Pulau Tarakan, yaitu di kawasan Dusun Binalatung, sudah ada Kerajaan Tidung kuno. Kira-kira pada tahun 1076 hingga 1156 Masehi. Kemudian berpindah ke pesisir selatan Pulau Tarakan di kawasan Tanjung Batu pada 1156 hingga 1216.
Kemudian bergeser lagi ke wilayah barat, yaitu ke kawasan Sungai Bidang, kira-kira pada 1216 hingga 1394 Masehi. Setelah itu berpindah lagi yang relatif jauh dari Pulau Tarakan ke daerah Pingping bagian barat dan kawasan Tanah Kuning sekitar tahun 1394 hingga 1557 di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Menurut kalangan suku Tidung, tentang kerajaan yang pernah ada dan dapat dikatakan yang paling tua di antara riwayat lainnya, yaitu dari Menjelutung di Sungai Sesayap dengan rajanya yang terakhir bernama Benayuk. Berakhirnya zaman kerajaan Menjelutung karena ditimpa malapetaka berupa hujan ribut dan angin topan yang sangat dahsyat, sehingga mengakibatkan perkampungan di sana runtuh dan tenggelam ke dalam air sungai berikut warganya. Peristiwa itu di kalangan suku Tidung disebut Gasab, yang kemudian menimbulkan berbagai mitos tentang Benayuk dari Menjelutung. Kelompok-kelompok suku Tidung pada zaman kerajaan Menjelutung belumlah seperti apa yang terdapat sekarang ini. Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan suku Tidung yang ada di Kalimantan Timur dan Utara sekarang terdapat 4 kelompok dialek bahasa Tidung, yaitu dialek bahasa Tidung Malino, dialek bahasa Tidung Sembakung, dialek bahasa Tidung Sesayap, dan yang terakhir adalah dialek bahasa Tidung Tarakan yang biasa pula disebut Tidung Tengara yang kebanyakan bermukim di daerah air asin. Seiring dengan berjalannya waktu, kini Tarakan dari waktu ke waktu semakin berkembang. Pertumbuhan ekonominya begitu cepat karena kota ini berada di wilayah strategis. Tarakan juga menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata di Kalimantan Utara. Di kota ini ada banyak objek wisata, diantaranya Pesta Rakyat Irau Tengkayu, merupakan peristiwa bersejarah bagi masyarakat Bumi Panguntaka. Biasa diperingati setiap 2 tahun sekali. Kemudian ada Pantai Amal, terdiri dari Pantai Amal Baru dan Pantai Amal Lama, yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Pemandangan di Pantai Amal sangat indah karena memiliki banyak pohon kelapa dan airnya yang berwarna biru. Selanjutnya ada Museum Rumah Bundar, merupakan museum dengan bentuk atap bundar atau setengah lingkaran. Museum ini berisi peninggalan sejarah milik Belanda dan Jepang. Yang tak kalah menariknya adalah penangkaran buaya Juwata, berada di Kelurahan Karangharapan, Tarakan Barat. Objek ini adalah salah satu objek wisata unggulan di kota Tarakan dan memiliki koleksi buaya dari beberapa wilayah di Kalimantan. Ada 3 jenis buaya ditangkarkan di sini, yakni buaya muara, buaya supit, dan buaya air tawar. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Tarakan dan juga kondisi Tarakan tempo dulu, dan juga terkait tadi dengan sejarah kerajaan Tidung. Terima kasih sudah menyimak sejarah Tarakan ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah asal-usul dari berbagai kota lainnya di Indonesia termasuk di Pulau Kalimantan. Juga ada legenda, cerita rakyat atau dongeng Nusantara yang bisa disimak di channel Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.